Ya, lebih lengkap terkait dengan rencana pengajuan PK terpidana Jessica Wongso sudah bergabung bersama kami pengamat hukum pidana Teguh Nasrullah. Selamat malam, Bang Nasrullah. Selamat malam, Setia. Bang, kalau kita fokus kepada kasus 8 tahun lalu sebenarnya ya, ini kuasa hukum Jessica Wongso mau mengajukan PK. Menurut Anda, bukti seperti apa yang layak kemudian untuk diajukan bagi kuasa hukum Jessica untuk mengajukan PK? Jadi gini, saya sedikit koreksi dulu keterangan tadi dari Pak siapa Firman apa begitu tadi yang Anda sebut. Ya. Ya. Dalam narasinya beliau mengatakan sebaiknya tidak terburu-buru bahwa dengan bukti baru itu menyatakan adanya kekeliruan hakim. Mhm. Itu statement yang menurut hemat saya kurang tepat dari sisi hukum acara pidana. Karena bukti baru itu yang diajukan bukan untuk menyatakan ada kekeliruan hakim. Kekeliruan hakim berdiri sendiri, bukti baru berdiri sendiri. Jadi PK itu ada beberapa alasan yang disebutkan dalam KUHP. Pertama adanya novum. Novum itu juga bukan bukti baru sebenarnya artinya itu. Novum itu adalah keadaan baru yang sebelumnya tidak ada. Seandainya keadaan itu sudah ada saat itu atau sudah ditemukan saat itu, maka putusannya tidak akan seperti yang diputuskan oleh hakim. Oke. Jadi kedua adalah adanya kekeliruan hakim yang sangat nyata, atau kekeliruan atau kegelapan hakim yang sangat nyata. Jadi bukan dengan waktu bukti baru diperoleh untuk menentukan ada kekeliruan hakim, bukan. Berdiri sendiri masing-masing. Kemudian satu lagi adalah pertentangan antara satu putusan dengan putusan lain. Misalnya saya bersama 4 orang lainnya A, B, C, D melakukan pembunuhan terhadap X. Dinyatakan bersama-sama. Ternyata hanya mencuri. AA hanya mencuri, B Jadi maksudnya perannya tidak sama begitu ya? tidak sama, padahal tuduhannya adalah bersama-sama membunuh. Nah, itu pun ada pertentangan satu dengan yang lain. Yang satu dibebaskan, padahal yang lain, yang sayanya tidak dibebaskan. Padahal dibuat di dalam satu surat dakwaan, itu bertentangan satu dengan yang lain Jadi kondisi namanya. seperti apa yang menurut Bang Nasrullah bisa dimanfaatkan oleh kuasa hukum? Karena kan sebenarnya Jessica ini kan sudah mengajukan banding, sudah mengajukan kasasi, semuanya tidak berbuah hasil ya? Ya, nah kalau untuk mengajukan, sekarang kan dalilnya kan saya belum tahu apa yang digunakan dalil untuk menyatakan PK. Apakah bukti baru atau ada kekhilafan atau kekeliruan hakim yang sangat nyata. Tapi saya yakin ini Pak Oto akan lebih fokus kepada bukti baru. Nah ini yang saya tidak tahu bukti baru apa. Apakah nanti bukti baru yang disampilkan ini kembali lagi kepada keterangan ahli yang berbeda-beda itu yang kita belum tahu. Tadi kan ada narasi yang disampaikan oleh Pak Oto. Bukti baru yang diajukan ini lebih kepada ya saksi-saksi yang sebelumnya sudah memberikan keterangan, mungkin ada yang berani mau merubah keterangannya. Oh, oke. Jadi ada perubahan Tadi itu kesaksian ada ya? narasi dari Pak Oto seperti itu kan. Nah, kita nggak tahu ini karena tidak jelas, karena itu baru bisa ketahuan nanti waktu disidangkan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi karena PK itu ada 2 tahap sidang. Ada sidang awal untuk memeriksa bukti-bukti baru yang diajukan, ada nanti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nanti berkasnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah diperiksa ahli, setelah diperiksa bukti-bukti baru, apakah berupa rekaman, CCTV mungkin? atau saksi-saksi yang lain, ya, maka itu dirumuskan di dalam fakta persidangan awal. Fakta persidangan awal itu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, fakta persidangan yang diperoleh dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikirim ke Mahkamah Agung. Nanti hakim Mahkamah Agung itulah yang berwenang menilai apakah ini ada bukti baru yang signifikan untuk dilakukan perubahan diktum putusan atau ini sama saja dengan bukti yang sudah ada. Nah, tapi satu hal yang terpenting, putusan PK itu tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya.
putusan PK itu hanya boleh putusan bebas, lepas, lebih ringan, atau menguatkan putusan yang sudah ada. Tapi tidak boleh lebih berat. Ya, karena ini toh Nah, sudah 20 tahun juga ya, Bang Nasrullah ya? iya, iya. Ya, ini kan belum 20 tahun, kan 8 ya? Ya, maksudnya vonisnya adalah 20 tahun, kemudian baru dijalani 8 ya? Ya. Nah, makanya saya bilang tidak boleh lebih berat dari 20 tahun, tidak boleh naik jadi hukuman mati, nggak boleh. Oke. Jadi Paling kalau kuat ya misalnya 20 Bang tahun Nasrullah, lagi. maaf saya potong. Jadi kalau Anda lihat ini celah-celah kemungkinan-kemungkinannya tadi ada di perubahan kesaksian gitu ya, saksi yang memberikan perubahan kesaksian, kemudian juga atau kondisi yang baru bisa melalui rekaman, CCTV, atau juga ada bukti yang memberikan keterangan bahwa ini ada situasi yang baru begitu ya Bang ya? Ya, tadi kalau saya merujuk kepada narasi yang disampaikan Pak Otto Hasibuan, beliau kan mengeluarkan statement tadi bahwa mungkin ini kami sedang masih upayakan beberapa saksi yang merubah kesaksiannya. Karena dia mungkin sudah berani tersadarkan, dia mau merubah kesaksiannya. Tidak mudah bagi saksi itu untuk merubah kesaksiannya. Karena apabila dia dulu waktu sidang Ketika sidang? jika dia memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, maka dia dihukum 7 tahun penjara berdasarkan pasal 242 KUHP. Apalagi baik. kalau keterangannya itu memberatkan terdakwa, dihukumnya bukan hanya 7 tahun, naik 9 tahun penjara. Baik. Apakah itu para saksi-saksi itu mau mengambil risiko itu? Baik. Berarti kita akan lihat nanti akan seperti apa yang diajukan oleh kuasa hukum Bang Otto Hasibuan. Terima kasih Teguh Nasrullah, Bang Nasrullah, terima kasih pengamat hukum pidana Teguh Nasrullah. Selamat malam. Selamat malam, makasih.